Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hukum salat Jumat bagi orang-orang yang sudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, atau yang disebut bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha bertepatan di hari Jumat. Alhamdulillah, pada tahun ini salat Idul Adha kita bertepatan pada hari Jumat. Bagaimanakah dengan salat Jumat bagi seorang yang sudah melaksanakan salat Idul Adha-nya? Kita simak beberapa pendapat ulama kita tentang hal ini. Pertama, dalam mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya tidak ada keguguran bagi siapapun yang sudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Mereka mengambil dalil dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Al-Jum'ah. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, dipanggil, diajak untuk melaksanakan salat Jumat, maka datangilah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan jual beli. Sesungguhnya itu lebih bagus bagi kalian jika kalian mengetahui tentang apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian melaksanakan salat Jumat. Namun walaupun demikian, mereka tetap memberikan rukhsah dan keringanan kepada orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Ada masyakkah bagi dia untuk mendatangi kembali salat Jumat, untuk tidak melaksanakan salat Jumat, dan mereka menggantikannya dengan melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing. Tapi bagi ahlul Madinah, laki-laki yang muqim dan tidak musafir, laki-laki yang sehat dan tidak sedang berpenyakit, maka tidak ada keguguran baginya, tidak ada rukhsah baginya untuk meninggalkan salat Jumat walaupun dia sudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang disampaikan oleh mazhab Malikiyah dan mazhab Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa sama sekali tidak ada keguguran bagi siapapun yang sudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Tidak ada rukhsah bagi ahlul badiyah, ahlul qaryah untuk tidak mendatangi salat Jumat. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak bisa menghapus kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mereka juga mengambil keumuman dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Jum'ah yang sudah kita bacakan tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat berikutnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau berpendapat bahwasanya tidak ada kewajiban lagi untuk mendatangi salat Jumat bagi siapa yang sudah laksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau mengambil dalil dari beberapa perkataan-perkataan, begitu juga pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan ketika ada orang yang bertanya kepada beliau tentang kewajiban salat Jumat bagi siapa yang sudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau mengatakan bagi siapa yang mendatanginya silahkan, tapi bagi siapa yang tidak mendatanginya, saya sudah izinkan dia untuk tidak mendatangi salat Jumat. Artinya apa? Artinya beliau tidaklah mewajibkan bagi siapapun yang ingin melaksanakan salat Jumat untuk melaksanakannya. Tapi siapa yang mau silakan datang, dan siapa yang tidak,
dengan mempunyai masyakkah umpamanya, atau rumahnya jauh dari masjid, maka tidak perlu untuk mendatangi sholat Jumat. Berkuat juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, di mana dia ketika itu tidak melaksanakan sholat Jumat, padahal dia bukan orang yang jauh rumahnya dari kota. Rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia tidak datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika itu disampaikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka mereka tidaklah menyalahi apa yang diperlakukan oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada kewajiban lagi bagi seorang untuk melaksanakan salat Jumat ketika sudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kewajiban bagi dia tetap untuk melaksanakan salat zuhur di rumahnya. Namun bagi siapa yang tidak melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka berkewajiban baginya untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid ketika bertepatan dengan hari Jumat dilaksanakannya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pendapat yang terakhir adalah pendapat yang keempat, disampaikan oleh Atha ibn Rabah. Dia berpendapat bagi siapapun yang sudah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka tidak ada lagi salat baginya kecuali salat asar. Tidak ada salat zuhur, tidak ada salat Jumat. Sebagian ulama mengatakan pendapat ini pendapat yang ekstrim, pendapat yang sangat-sangat, menurut mereka itu sangat ekstrim. Oleh karenanya tentunya pendapat-pendapat para ulama-ulama kita itu juga harus kita hargai, karena mereka juga berhujjah dengan dalil-dalil yang ada. Namun yang terbaik tentunya yang kita pilih yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada. Jangan kita buat yang paling lemah di antara dalil-dalil mereka. Bagaimana kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan di atas dari pendapat-pendapat ulama kita? Memang mayoritas ulama-ulama kita mengatakan bahwa tidak ada keguguran bagi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat ketika dia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tetap dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun dia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pendapat ini tadi disampaikan oleh 3 mazhab. Ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Abu Hanifah, dan ada mazhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa salat Jumat itu wajib untuk didatangi, dan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha tidak bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban yang harus diwajibkan pada kita semuanya untuk kita laksanakan pada hari Jumat itu. Yang kedua, tentunya kita juga tetap harus menghargai pendapat-pendapat ulama-ulama kita yang lain. Ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan ada keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu juga silakan. Kalau kita lihat pendapat-pendapat yang seperti itu, karena apa? Karena memang dia juga punya dalil dari hadis-hadis disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana tadi Ibnu Zubair dan begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap mendukung pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Zubair. Artinya apa? Artinya ulama-ulama kita ini sudah punya dalil-dalil khusus untuk argumentasi mereka terhadap pendapat-pendapat mereka. Kita hargai pendapat-pendapat mereka dan kita pilih tentunya pendapat yang kita lihat bahwa pendapat itulah pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada menurut dalil-dalil yang paling sahih menurut pendapat-pendapat mereka. Jangan kita jadikan pendapat itu sebagai debat kusir yang tidak ada akhirnya. Jadi silahkan pilih pendapat yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita semuanya. Demikian, billahi taufiq hidayah wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.